Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 26 April 2022 terangkum dalam Sumekunyu. Andi Saputra terdakwa kasus laka lantas sehingga menyebabkan korban Karnadi meninggal dunia. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengaku sepeda motor yang dikendarai mengalami remblong. Dalam sidang yang digelar Selasa 26 April, Andi mengaku bahwa saat kejadian berboncengan dengan dua rekan kerjanya melintas di sekitar Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Di hadapan majelis hakim diketuai Agnes Sinaga SHMH, Andi juga mengaku mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi serta tidak memiliki surat izin mengemudi serta tidak menggunakan helm. Di persidangan sebelumnya, saksi Hartati yang merupakan saudara kandung korban Karnadi menjelaskan saat terjadi kecelakaan korban sempat dilarikan ke RSUD Bari sebelum dipindahkan ke RSA Kagani. Korban menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan selama 5 hari di RSA Kagani. Menurut dokter ada pembuluh darah yang pecah. Usai mendengarkan keterangan saksi sekaligus terdakwa, majelis hakim kembali akan menggelar sidang pada tanggal 10 Mei 2022 mendatang untuk mendengarkan pembacaan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Usaha jasa pengiriman paket panen, rata-rata pengiriman paket mengalami peningkatan hingga 100%. Supervisor JNT Express DPKYT 01 Jalan Mukhtar Saleh Kayu Agung Ogan Komering Ilir Novra menuturkan, peningkatan mulai terjadi pada H-10 hingga sekarang dan akan terus terjadi hingga H-1 Lebaran nanti. JNT Express Oki mengcover 8 kecamatan di Kabupaten Oki, yakni Jijawi, Pampangan, Pangkalan Lampam, SP Padang, Pedamara Timur, Sungai Menang, Cengal, dan Kecamatan Kayu Agung. Novra mengaku mempunyai 70 kurir menghantarkan paket, sehari satu kurir menghantarkan 100 hingga 200 paket. Pelayanan atau buka konternya pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi menjelang lebaran ini malam hari juga tetap buka melayani masyarakat yang hendak mengirim paket. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Atlet yang mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu pada PON 20 dan Peparnas 16 Papua dapat tersenyum sumringah. Bonus yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya cair. Pencairan bonus tersebut secara simbolis diserahkan oleh Gubernur Sumsel Haji Hermanderu di Geraha Bina Praja Selasa 26 April. Hermanderu berpesan bonus yang didapat ini harus digunakan sebaik mungkin untuk modal usaha di masa akan datang. Karena tidak selamanya atlet dapat bertahan. Jika uang yang didapat tersebut tidak bisa dimaksimalkan secara baik, maka semuanya akan sia-sia. Deru mengungkapkan capaian peringkat yang didapat atlet Sumsel pada PON 2021 cukup memuaskan. Sebelumnya Provinsi Sumsel berada di peringkat 21, namun seiring berjalannya waktu, prestasi tersebut kini dapat ditingkatkan menjadi peringkat ke-16. Deru mengingatkan kepada para atlet agar jangan sampai menjadi star syndrome atau cepat merasa puas dengan apa yang dicapai. Selalu giat berlatih dan semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Diketahui pada PON 20 Papua Sumsel mendapatkan 29 medali, masing-masing 8 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Besaran bonus atlet yang diberikan untuk perorangan yang mendapat medali emas mendapatkan 300 juta, perak 120 juta, perunggu 75 juta, sedangkan atlet beregu 2 orang, emas 325 juta, perak 130 juta, dan perunggu 90 juta. Beregu 4 orang, emas 350 juta, perak 140 juta, perunggu 100 juta. Sementara untuk pelatih masing-masing mendapatkan medali emas 60 juta, perak 45 juta, perunggu 30 juta. Dan bonus tersebut sama dengan APBD dari tahun sebelumnya. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.